Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang Allah muliakan, hari ini seluruh bangsa Indonesia bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah hari yang paling bersejarah bagi bangsa kita. 17 Agustus adalah hari di mana berwujud kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan, yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Dan saudara-saudaraku tercinta perlu ingat bahwa yang menggerakkan pahlawan-pahlawan negeri ini adalah awalnya bukan nasionalisme Indonesia, bukan, tetapi sebuah kesadaran bahwa kita tidak boleh dijajah oleh siapapun. Dan bagi umat Islam, melepaskan diri dari kezaliman adalah sebuah jihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang mempertahankan diri saat hartanya direbut, siapa yang mempertahankan diri saat kehormatannya direbut, siapa yang mempertahankan diri saat apa yang dimilikinya direbut, kalau dia pertahankan dan sampai orang itu mati, maka dia syahid. Nah, sahabat yang Allah muliakan, para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini, para pahlawan, kalau Anda teliti membaca sejarah, itu rata-rata dipimpin oleh agamawan, oleh ulama dan santri. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut mati. Mereka adalah orang-orang yang mencintai kesyahidan. Itu sebenarnya yang membuat para penjajah itu ketakutan. Ini yang membuat Belanda, Jepang itu ngeri. Dengan apa? Dengan semangatnya, bukan dengan senjatanya. Karena para pahlawan kita, senjatanya sederhana. Hanya bambu yang dipertajam. Hanya pisau. Hanya peralatan dapur kasarnya. Sementara mereka menggunakan senjata-senjata termodern saat itu. Tapi kenapa mereka takut? Kenapa? Karena para pahlawan itu berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang karena membela agama. Tidak ridho, tidak mau 1 senti pun dari tanah Indonesia ini direbut oleh penjajah. Karena itu, para pahlawan yang dipimpin oleh para ulama, juga dibarengi dengan santri-santrinya, mereka langsung berhadapan dengan penjajah itu. Itu dari kalangan yang ada di lapangan, di masyarakat. Dan tentu saja kalangan elitnya melakukan perjuangan melalui negosiasi. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia, yaitu kemerdekaan untuk bangsa kita. Perlu diingat, sahabat yang Allah muliakan, kemerdekaan ini bukan diberi gratis oleh penjajah, tapi direbut dari penjajah. Nah, ini penting bagi anak-anakku, adik-adikku yang masih muda-muda, bahwa ternyata kemerdekaan ini bukan sekedar kita syukuri dengan hiruk-pikuk perlombaan-perlombaan. Itu tidak ada masalah. Kalau hari ini di mana-mana ada perlombaan yang sifatnya pesta rakyat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan itu suatu ekspresi yang tentu saja perlu kita jaga ya, supaya semangat cinta tanah air itu menggelora pada diri kita. Namun sebenarnya ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana negeri kita tercinta ini bisa diisi oleh orang-orang yang soleh. Jadi kita semua harus berjuang mensolehkan diri kita, mensolehkan anak cucu kita, mensolehkan bangsa ini. Kenapa?
Karena bangsa ini butuh keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu bangsa beriman dan bertakwa, Allah buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Apabila penduduk bangsa ini beriman dan bertakwa, janji Allah, kami akan buka pintu-pintu keberkahan. Nah, jadi sahabatku, ternyata PR terbesar kita adalah bagaimana kita mensolehkan diri kita, mensolehkan anak-anak kita, mensolehkan keluarga kita, sehingga lahir penduduk yang soleh. Ketika penduduk dari bangsa ini aman wattaqau, Allah buka pintu-pintu keberkahan. Alhamdulillah, kita ini berada di negeri yang sangat kaya, sangat kaya. Apa sih yang tidak ada di negeri kita? Ya, ternyata saudara-saudara sekalian, kita coba ambil lautan saja. Ternyata pantai terpanjang di dunia itu kan Indonesia. Pantai terpanjang di dunia itu Indonesia. Tidak kurang dari 99.000 kilometer. Dari ujung sampai ke ujung. Itu pantai Indonesia. Di antara sahabat ada yang sudah ke Tanah Suci. Coba, berapa jarak Jakarta Jeddah? Kurang lebih 8.000 kilometer. Butuh waktu 9 jam. Kebayang nggak kalau Anda terus menelusuri pantai Indonesia, terus 99.000 kilometer. Kira-kira berapa jam waktu yang harus kita habiskan untuk mengelilingi pantai Indonesia? Lautan Indonesia itu mencapai kurang lebih 3,5 juta kilometer persegi. Lautan kita lebih luas daripada daratannya. Berarti kita ini negara maritim. Dan tentu saja kekayaan laut kita luar biasa. Kekayaan alam kita luar biasa. Di kita ini banyak sekali gunung berapi. Dan di situ tersimpan kekayaan Indonesia di bumi ini, ya. Gasnya, emasnya, ya. Semua ada di negeri kita. Karena itu, kita harus berjuang menjadi orang-orang yang berterima kasih. Kita harus berjuang menjadi orang-orang soleh yang memberkahkan Indonesia. Karena itulah kenapa, sahabat Percikan Iman, kami khususnya di Percikan Iman itu mengadakan program-program. Program tahfidz, program pendidikan, program berbagi keberkahan, ya. Program untuk membina para guru ngaji, program mahasantri, yaitu santri-santri yang jadi kader nanti di daerahnya masing-masing. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita ingin negeri kita tercinta ini penuh berkah. Jadi PR kita, sahabat, di 17 Agustus ini bukan sekedar hura-hura. Hura-hura boleh, namanya juga pesta rakyat, boleh. Tapi jangan salah, ada yang lebih penting dari itu. Mari kita solehkan diri kita. Mari kita solehkan keluarga kita. Mari kita solehkan bangsa kita. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga para pemimpin kita ini menjadi pemimpin yang soleh, menjadi para pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang yakin akan hari penghisaban. Sehingga dengan pemimpin-pemimpin yang soleh, insya Allah, negeri ini dibawa kepada kesolehan. Dan kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai anak cucu kita, diri kita, menjadi orang-orang yang mengkhianati nikmat Allah yang begitu besar terhadap bangsa ini. Sahabat Percikan Iman, Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga negeri kita selalu dalam keberkahan dan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat 17 Agustus 2022.
Dirgahayu Indonesia. Semoga kita menjadi orang soleh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.